Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang menunjuki siapa saja yang mohon petunjuk darinya, yang melindungi siapa saja yang bertakwa kepadanya, dan yang mencukupkan siapa saja yang mencari keridhaannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Kesaksian yang aku harapkan dengannya teraih kesuksesan saat berjumpa dengannya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam tercurah bagi beliau beserta keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang meneladaninya dan mengikuti petunjuknya. Amma ba'du. Aku berwasiat kepada kalian dan untuk diriku sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah, mengesakannya dalam ibadah tanpa menyertakan sesuatu apapun selainnya, serta berpegang teguh dengan agama. Sungguh, Allah telah menjanjikan bagi siapa yang bertakwa kepadanya dengan kemuliaan dan kejayaan. Sebaliknya, kehinaan dan kesengsaraan bagi pelaku maksiat dan orang-orang zalim. Hamba Allah, para pencari Allah dan perindu kehidupan akhirat tidaklah mantap kondisi dan langkahnya kecuali dengan dua belenggu. Membelenggu hati pada apa yang menjadi tujuannya dan membelenggunya agar tidak melirik kepada selain tujuannya itu. Membelenggu lisan dari mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan membelenggunya agar senantiasa berzikir dan mengatakan sesuatu yang menambah keimanan dan pengetahuannya. Juga membelenggu seluruh anggota tubuh dari maksiat serta membelenggunya agar menunaikan kewajiban dan hal-hal sunnah. Hendaklah dia tidak memisahkan diri dari belenggu ini hingga dia berjumpa dengan Tuhannya, agar dia membebaskan dirinya dari penjara kepada alam bebas yang paling luas dan indah. Namun ketika dia tidak bersabar dengan dua belenggu ini dan melarikan diri menuju syahwat, maka dia akan menanggung beratnya belenggu saat dia keluar dari dunia fana ini. Setiap orang yang keluar dari dunia ini hakikatnya adalah terbebas dari belenggu atau pergi menuju belenggu. Kaum muslimin sekalian, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa dia tidak membiarkannya hidup begitu saja, tetapi Allah menjadikan cahaya yang dengannya hamba itu mendapat petunjuk, tegar di atas jalannya, dan menjadikan senjata yang dengannya dia melindungi diri. Allah juga mengutus para nabi dan rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, memerintahkan hambanya untuk berpegang teguh kepadanya. Takwa adalah perasaan yang hadir dalam hati seorang mukmin, yang pengaruhnya tampak pada anggota tubuh, membuatnya tergerak untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dan berupaya meraihnya. Ia juga mewariskan rasa takut kepada Allah dan terhadap murkanya, sehingga menjadikannya menjauhi maksiat kepadanya. Takwa adalah keimanan yang kokoh dan kekuatan jiwa yang tidak rela jatuh dalam maksiat kepada Allah dan bermalas-malasan dalam menunaikan kewajiban, serta menuntun seseorang mukmin di atas jalan yang lurus dan manhaj yang benar hingga sampai ke negeri keabadian dan kenikmatan. Sungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada segenap hambanya yang terdahulu dan yang terkemudian agar senantiasa bertakwa, dan Allah mengkhususkan orang beriman dengan takwa itu. Allah berfirman, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Para ulama berkata, ayat ini merupakan poros inti dari seluruh ayat Al-Quran, sebab semuanya berputar di sekelilingnya. Tidak ada satu kebaikan pun yang segera ataupun yang tidak segera, tampak ataupun tersembunyi, melainkan takwa adalah jalan sampai kepadanya dan sarana untuk menggapainya. Dan tidak ada satu keburukan pun segera ataupun tak segera, atau tampak ataupun tidak tampak, melainkan takwa adalah tameng kuat dan benteng kokoh untuk selamat darinya dan terbebas dari bahayanya. Hamba Allah, takwa adalah ibadah kepada Allah dengan mengerjakan berbagai perintah dan meninggalkan segala larangan, karena rasa takut kepada Allah dan mengharap pahala yang ada di sisinya juga didasari kekhawatiran kepadanya dan pengagungan hal-hal yang terhormat di sisinya, serta rasa cinta sejati kepadanya dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata takwa disebutkan di dalam Al-Quran di lebih dari 250 tempat. Bahkan perintah takwa disebutkan dalam satu ayat sebanyak 2-3 kali. Allah berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Sungguh ini merupakan kultur para nabi dan rasul bersama umat-umat mereka, bahwa mereka senantiasa berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam yang pertama, Allah berfirman, kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka, yaitu Nuh, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Berikutnya adalah Nabi Hud alaihissalam, sebagaimana firman Allah, kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Kemudian Nabi Saleh alaihissalam bersama kaumnya, Allah berfirman, kaum Samud telah mendustakan rasul-rasulnya. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Nabi Lut juga demikian. Allah berfirman, kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Juga demikian dengan Syuaib alaihissalam. Allah berfirman, penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Demikian halnya jika kita memperhatikan beberapa perkara tasyri', maka kita menjumpai takwa disebut dalam pendahuluannya sebagai prakondisi atau sebagai hasil dari syariat tersebut. Sebagai contoh adalah perkara riba. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Takwa kepada Allah sejatinya merupakan tali kekang agar tetap berada dalam jalur yang aman dari segala kehinaan dan terlindung dari godaan setan. Allah berfirman, sungguh orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Takwa itu di dunia akan menjadi daya tarik keberkahan dari langit dan bumi. Allah berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Begitu juga dalam situasi yang paling genting dan mencekam di akhirat, yaitu ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, yang mana tidak ada lagi pilihan kecuali digiring ke surga atau dihalau ke neraka. Di saat ketika anak-anak berubah menjadi beruban, ketika seseorang berlari dari saudaranya, ibunya, bahkan bapaknya, maka ketika kita jumpai di sana jalur orang-orang bertakwa sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga secara berombong-rombongan. Karena keagungan perkara takwa ini, maka nasihat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau adalah agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan selalu mendengar dan taat kepada pemimpin, sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu disebutkan, aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun dia adalah hamba sahaya Habsyi. Karena sungguhnya siapa yang hidup dari kalian setelahku akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Oleh itu, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah ia dan gigi geraham kalian. Jauhilah segala bentuk amalan yang baru. Sebab sungguhnya setiap amalan yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, dua kalimat ini sejatinya menghimpun kebahagiaan di dunia dan akhirat. Takwa adalah jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi siapa yang berpegang teguh dengannya. Adapun mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka padanya ada kebahagiaan dunia. Dengannya teratur kemaslahatan bagi segenap hamba dalam kehidupan mereka. Dan dengannya pula mereka mampu menjunjung tinggi agama dan taat kepada Tuhan mereka.
Bertakwalah kepada Allah, wahai kaum muslimin. Ketahuilah bahwa takwa adalah sebaik-baik pakaian yang dengannya seseorang berhias diri, dan sebaik-baik bekal yang dengannya seorang hamba berbekal. Allah berfirman, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Allah juga berfirman, berbekallah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jika seseorang tidak mengenakan pakaian ketakwaan, maka dia tampak telanjang sekalipun berpakaian. Sebaik-baik pakaian hamba adalah ketaatan kepada Tuhannya dan tiada kebaikan bagi sesiapa yang bermaksiat kepadanya. Bakar Al-Muzani rahimahullah berkata, ketika terjadi peristiwa fitnah Ibnu Ash'as, Talak bin Habib berkata, berlindunglah darinya dengan takwa. Dia ditanya, bagaimanakah takwa itu? Dia menjawab, melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan dengan mengharap pahala dari Allah, serta meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan dengan rasa takut terhadap azab Allah. Imam Zahabi rahimahullah berkata, beramallah dan ringkaslah, sebab tidak ada takwa tanpa amal dan tidak ada amal tanpa ilmu dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua itu tidak ada manfaatnya kecuali disertai ikhlas. Bukan agar dikatakan bahwa fulan meninggalkan maksiat karena cahaya pemahamannya, meskipun memang meninggalkan maksiat membutuhkan pengetahuan tentangnya, dan meninggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah, bukan agar disanjung karena meninggalkannya. Siapa yang senantiasa melakukan resep ini, maka dia meraih kesuksesan. Demikian ungkapan beliau. Seorang berkata kepada Maimun bin Mahran, wahai Abu Ayyub, masyarakat masih tetap dalam kebaikan selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Beliau pun berkata, kembalilah kepada pekerjaanmu. Sungguh manusia masih tetap dalam kebaikan selama mereka bertakwa kepada Tuhannya. Hamba Allah, hadirkanlah takwa dalam diri kalian, pada keluarga kalian, dalam urusan harta kalian, anak-anak kalian, interaksi kalian, dan siapapun yang ada di bawah naungan kalian, dalam tugas yang kalian emban untuk kemaslahatan kaum muslimin, serta dalam setiap aspek kehidupan kalian, baik yang bersifat umum ataupun pribadi. Dengan itu kalian beruntung dan meraih kesuksesan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Allah berfirman, ingatlah sungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan memberikan kita hikmah serta manfaat dari keduanya. Aku mohon ampun kepada Allah untuk kita semua dan untuk seluruh kaum muslimin dari segala dosa, maka mohonlah ampun darinya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan zikir sebagai taman-taman bagi kaum mukminin dan menjadikan munajat kepadanya sebagai nutrisi bagi jiwa-jiwa orang bertakwa, serta ketundukan kepadanya sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang beramal. Aku memuji Allah atas segala nikmatnya dan aku mohon kepadanya tambahan karunia, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang menjadi utusan dan rahmat bagi semesta alam, suri teladan dan utusan Tuhan semesta alam beserta keluarga dan sahabat beliau semua. Amma ba'du. Aku berwasiat kepada kalian dan untuk diriku sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh dengan agama Islam, beramal dengan hukum-hukumnya, mengambil petunjuk dari tuntunannya, berhias dengan kemuliaan akhlaknya, dan berdiri atas batasan-batasannya. Sungguhnya tidak ada keberuntungan bagi umat ini, tidak ada kemuliaan, kehormatan, kemenangan, dan pertolongan baginya kecuali dengan agama dan Islamnya.
Tidak ada keselamatan baginya di hari kiamat dan tidak ada kesuksesan meraih surga kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah senjata bagi seorang mukmin di dunia ini. Ia adalah sebaik-baik bekal baginya saat menghadap kepada Tuhannya. Ia adalah keselamatan dari berbagai malapetaka di dunia dan akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjaganya. Dan siapa yang melakukan ketaatan kepadanya, maka dia meridainya dan membuatnya diridai oleh orang lain. Hamba Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada penghulu orang-orang bertakwa dan pemimpin segenap manusia. Sebagaimana perintah Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad beserta Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta para sahabat yang lainnya dan istri-istri Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dan kebaikan hingga hari kiamat. Dan jadikanlah kami bersama mereka, wahai Tuhan semesta alam, yang maha mulia lagi maha pemurah. Ya Allah, jayakanlah Islam dan kaum muslimin, dan hancurkanlah musuh-musuh kaum muslimin. Ya Allah, cegahlah dari kami segala derita, dari segala yang menjadi fitnah dan malapetaka bagi negeri kami dan negeri-negeri kaum mukminin. Ya Allah, hadirkanlah kesejahteraan dan ketenteraman di negeri kami dan berikanlah bimbingan dan taufik-Mu kepada pelayan dua tanah suci. Bimbinglah beliau untuk senantiasa mempersembahkan kebaikan bagi negeri dan penduduk negeri ini. Ya Allah, tunjukkanlah bagi kami jalan-jalan kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, wahai zat yang maha menyingkap segala derita dan yang maha menjawab segala doa. Turunkanlah hujan bagi kami dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Hujan yang baik, hujan yang penuh rahmat. Ya Allah, dengannya Engkau tumbuhkan tanaman-tanaman kami. Engkau jadikan taman-taman kami indah. Ya Allah, jadikanlah dia kebahagiaan bagi seluruh penduduk bumi. Ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tumbuh-tumbuhan dan tanaman dari hujan yang Engkau turunkan. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami, hujan yang bermanfaat dan tidak berbahaya, hujan yang segera dan tidak tertunda. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hamba-Mu. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hamba-Mu. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hamba-Mu. Untuk seluruh makhluk yang Engkau ciptakan. Ya Allah, sebarkanlah rahmat-Mu. Dan hidupkanlah bumi-Mu, ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, turunkanlah hujan-Mu yang menghidupkan bumi-Mu, ya Allah, yang bermanfaat bagi makhluk-makhluk-Mu. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk senantiasa berbuat adil dan menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah, maka Allah akan menambahkan karunia-Nya untuk kalian. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian